Maulid Nabi. Sebenarnya kita ini memperingati Maulid atau Maulud sebenarnya? Maulid atau Maulud? Oke, kalau Maulid itu artinya waktu kelahiran Nabi atau tempat kelahiran Nabi, dibilang dengan Maulid. Tapi kalau seandainya Maulud itu artinya sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Bupati Gorontalo yang alhamdulillah Pak Hendra telah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga kesehatan beliau, dan insya Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan yang telah mendukung acara ini, Masya Allah, Pak Sofyan Buhi. Alhamdulillah ini beliau ini istiqomah terus. Setiap saya datang isi kajian beliau pasti hadir. Artinya kalau mau bilang sibuk, beliau sibuk juga. Tapi alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama dari setiap ba'dal maghrib sampai isya. Insya Allah mudah-mudahan beliau panjang umur, insya Allah sehat afiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati para pejabat yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Kakang Kemenak juga dari Gorut, mungkin Pak ya setelah hadir Pak Yudin. Alhamdulillah sama-sama dengan saya di MKNU, Madrasah Kader NU kemarin. Masya Allah. Alhamdulillah. Juga yang hadir di sini saya tidak bisa sebutkan, banyak sekali ini para ustadz sebenarnya, ini Pak Wakil Bupati, cuman memang beliau yang duduk di bawah ini tawaduk semua rata-rata. Insya Allah mudah-mudahan yang tidak bisa saya sebutkan, yang hadir kita semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para imamnya, ketua takmirnya, semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini masih hidup. Banyak yang mati jemaah sekalian. Nah, jadi kita ini harus banyak-banyak istighfar ini. Kalau seandainya hadir di sekolah itu ada jadwal Bapak Ibu, dan kita orang punya ajal ternyata sudah ada jadwal juga, cuman belum masuk jadwalnya kita. Tapi itu pasti mau tidak mau akan datang, suka tak suka pasti akan datang. Di situ di dalam Al-Quran dikatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang nggak mungkin dimajukan, nggak mungkin diundur walaupun hanya sesaat. Jadi kita ini sekarang tinggal tunggu kapan orang punya jadwal. Oleh karena itu sering saya sampaikan kepada jemaah, kebiasaan dulu yang pernah ada di Gorontalo, yang pernah saya dengar, itu katanya mereka para ulama seringkali menggunakan baju koko. Itu baju koko itu katanya satu kantong di atas, dua kantong di bawah. Ini mereka ini Masya Allah setiap kali keluar rumah bawa biji kacang hijau. Ini kacang hijau ditaruh di kantong atas, kemudian keluar rumah. Setiap kali melakukan kebaikan diambil satu, ditaruh di kantong sebelah kanan bawah. Setiap kali melakukan dosa diambil satu, ditaruh di kantong sebelah kiri bawah. Sampai di rumah dihitung, hari ini saya lebih banyak melakukan dosa atau pahala. Orang selama ini kan paling banyak hitung pahala ya daripada dosa ya. Padahal dosa tiap hari orang bikin banyak sekali. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini bisa sama-sama hisab diri kita. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Juga tadi saya lupa ini memberikan hormat ta'zim saya kepada ketua ini, jadi MC beliau malam hari ini ya, Pak Romi Isa, Masya Allah. Ini juga orang yang rendah hati kalau begini. Kaget saya beliau jadi MC. Nah, juga ada Kiai juga, kalau mau Kiai, nah, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya beliau juga panjang umur Insya Allah. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah bisa mencintai dan mengikuti mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini tinggal mau pilih ini, mau ceramah, mau dengar ceramah, atau mau bismika Allahumma ahya wa mut. Masih mau dengar ceramah ya? Belum mengantuk tapi. Oke, insya Allah saya akan ceramah mungkin ya 3 jam ke depan insya Allah. Siap insya Allah? Ya kalau siap saya semua pulang kalau begitu dari sekarang.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi. Sebenarnya kita ini memperingati Maulid atau Maulud sebenarnya? Maulid atau Maulud? Oke, kalau Maulid itu artinya waktu kelahiran Nabi atau tempat kelahiran Nabi, dibilang dengan Maulid. Tapi kalau seandainya Maulud itu artinya sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira kita malam ini Maulid atau Maulud? Sudah jelaskan tadi. Maulid atau Maulud? Dua-dua boleh. Mau bilang Maulid betul, mau bilang Maulud betul. Nggak ada yang salah. Jadi kalau seandainya kita bilang Maulid, bukan juga nggak salah. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah tempat kelahiran beliau, waktu kelahiran beliau. Kalau kita bilang Maulud juga nggak salah. Karena yang kita bicarakan adalah sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, majelis-majelis begini penolak bala, musibah Allah angkat gara-gara majelis Maulid begini. Kenapa majelis Maulid itu bisa bala Allah angkat? Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak mungkin turunkan azab, Allah nggak akan mungkin azab satu kaum kalau di tengah-tengah itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini datang karena cinta, kita datang karena rindu sama Nabi. Di tengah-tengah kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian kita punya cinta, kita orang punya akhlak, mencontohi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ibaratkan, para ulama bilang, yaitu majelis Maulid. Selama masih ada majelis Maulid di Indonesia, insya Allah musibah banyak-banyak Allah Subhanahu Wa Taala angkat. Nah ini kita beruntung, alhamdulillah. Justru jangan kasih putus majelis-majelis begini. Ya, saya sengaja sekarang syiar kemana-mana saya sampaikan majelis Maulid, majelis Maulid, majelis Maulid. Ini bagus sekali hadirin. Ada banyak orang yang mengatakan majelis Maulid ini apa sih manfaatnya? Majelis Maulid ini membersihkan hati. Majelis Maulid ini menambahkan cinta. Majelis Maulid ini menolak bala. Majelis Maulid ini bagaimana kita semua sekarang di sini bisa mencontohi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengenal Nabi di sini hadirin. Bapak Ibu datang kemari gara-gara cinta atau bukan? Cinta, rindu sama Nabi, cinta sama Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi. Ini kalau kita gembira Bapak Ibu, perintah langsung dari Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah bilang sama Nabi Muhammad, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bergembiralah. Atas apa wahai Allah? Atas nikmat yang Allah berikan. Atas nikmat yang Allah berikan dan atas rahmat yang Allah berikan. Kira-kira nikmat paling besar itu apa sebenarnya untuk kita ini? Apa nikmat paling besar? Oke, kita bilang Islam Ustadz. Oh, iman. Islam, iman. Kira-kira kalau nggak ada Nabi, ada atau tidak itu Islam dan iman? Kira-kira Lailatul Qadar itu nikmat. Kalau nggak ada Nabi, ada nggak itu Lailatul Qadar? Jadi semua sumbernya dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat besar beliau. Rahmat terbesar siapa? Nabi Muhammad. Di situ dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Nabi sampaikan dalam hadis lain, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk kalian semua. Jadi Nabi Muhammad rahmat, disuruh gembira oleh Allah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita datang sini gembira dengan kelahiran Nabi. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu ditanya sekarang, anak lahir senang atau tidak kita? Senang. Ya, kalau kambing beranak senang atau tidak? Senang. Ayam bertelur senang. Kok masa Nabi Muhammad lahir kita biasa-biasa saja? Hati-hati, mau cek betul-betul itu iman. Ada atau tidak itu iman hadirin? Masa kok yang lahir lain kita gembira, tapi kok yang lahir Nabi Muhammad biasa-biasa saja hati kita. Hati-hati, ini hati kalau begitu. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita datang ke sini karena gembira dengan kelahiran Nabi. Bapak Ibu tahu ada Abu Lahab. Ada yang kenal Abu Lahab? Waktu berapa di mana waktu itu? Ini Abu Lahab hadirin. Abu Lahab ini dia pamannya Nabi. Dia benci sama Nabi. Tapi dia, Masya Allah, itu Abu Lahab disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Setiap hari Senin sebelumnya Abbas mimpi jumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi. Ini Abbas ini saudaranya Abu Lahab. Dia bilang, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, mada fa'ala bik,
apa yang Allah Subhanahu wa taala bikin sama kamu. Mada fa'alallahu bik? Allah bikin apa kepada kamu ketika habis mati? Kata Abu Lahab bilang, ya sebagaimana yang kamu tahu, saya ini sudah divonis masuk neraka selamanya. Saya diazab sama Allah. Kan dalam Al-Quran sudah dikatakan, tabbat yada Abi Lahab, sudah divonis masuk neraka selamanya Abu Lahab. Tapi kata Abu Lahab, wahai Abbas, tapi saya setiap hari Senin itu siksa saya diringankan sama Allah. Heran ini Abbas. Bukan hanya itu, kata Abu Lahab, saya setiap hari Senin menerima minuman yang keluar dari telunjuk dan jempol saya. Di antara telunjuk dan jempol keluar minuman yang saya nikmati setiap hari Senin. Abu Abbas bilang, kok bisa begitu? Kata Abu Lahab, karena dulu saya di dunia itu pernah gembira dengan kelahiran Nabi, dan saya merdekakan budak saya karena gembira saya dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, gara-gara lahirnya Nabi, itu kan yang menemani Aminah ketika lahirnya Nabi kan Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Ini Thuwaibah datang. Ketika dia datang, dia bilang, ya Aba Lahab, sesungguhnya telah lahir ponaan kamu, anaknya Aminah, anaknya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Saking senangnya saya, kata Abu Lahab, saya merdekakan saya punya budak. Coba lihat. Jadi kalau seandainya gembira sampai sedekah, justru itu orang-orang dulu kenapa kalau bulan Maulid bagi-bagi sedekah, bikin acara Maulid begini karena gembira. Masa Abu Lahab kalah dengan orang? Abu Lahab lebih jago daripada kita orang sebenarnya ini. Abu Lahab bisa merdekakan budak dan Masya Allah tidak mendapatkan keringanan siksa dari Allah dan mendapatkan minuman dari surga yang keluar dari di antara telunjuk dan jempol beliau. Itu Masya Allah Abu Lahab, hadirin. Oleh karena itu, bagaimana Abu Lahab ketika dikatakan di dalam syair, ini Abu Lahab yang tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama Rasulullah, dikatakan dalam syair oleh Al-Imam Abdus Syams, ada apa namanya dalam kitab beliau itu dikatakan dari ulama dari di Suriah sana, dia katakan, "Lau kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata'annuhu fi yawmil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau seandainya ini ada orang yang tidak beriman sama Allah, yang sudah divonis masuk neraka selamanya, tapi mendapatkan keringanan dari Allah dari siksanya karena gembira dengan kelahiran Nabi. Bagaimana kita yang muslim, bagaimana kita yang mukmin, yang cinta sama Nabi Muhammad, selalu gembira dengan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan iman, kok bisa diazab sama Allah Subhanahu wa taala? Karena itu saya kadang-kadang dengar dari beberapa kaum muslimin yang mengatakan Maulid Nabi haram, Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi enggak boleh. Ini hati-hati loh lisan antum. Belajar yang benar. Jangan sembarangan belajar, akhirnya langsung mengatakan Maulid Nabi begini haram, bid'ah, masuk neraka orang yang melaksanakannya. Hei, ta'anni, pelan-pelan kalau berfatwa. Ini ulama-ulama dulu yang bikin Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Abu Syama. Semuanya ulama yang mu'tabar, ulama yang diakui oleh dunia, semua ulama mengakuinya. Tapi subhanallah, datang sekelompok langsung mengatakan haram, bid'ah, masuk neraka. Ya Allah, berarti kalau anda katakan begitu, Al-Imam Ibnu Hajar juga masuk neraka. Nah ini bahaya, itu mereka itu menghafal 300.000 hadis Bapak Ibu, bukan sedikit dong ada hafal itu hadis. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka di kesempatan ini insya Allah semakin bertambah lagi keyakinan kita dengan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam kesempatan ini, Masya Allah, Tabarakallah, coba angkat dulu Fadi ini kasihan, Masya Allah, suka berceramah soalnya. Saya punya anak itu Pak Sufyan, suka berganti pada PA dia dari tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin, jadi itu perayaan Maulid Nabi adalah bentuk kegembiraan, ekspresi kegembiraan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, kalau kita lihat disebutkan di dalam Maulid Nabi, kita sering baca berjanji, baca tiba, coba kita baca. Di situ dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqah. Nabi Muhammad itu memiliki sesuatu yang indah, baik daripada fisik maupun perangainya. Jadi kalau bicara fisik, indahnya Nabi Muhammad luar biasa.
Kalau bicara akhlak, akhlaknya Nabi luar biasa. Jadi semuanya indah. Fisik Nabi indah, perangai Nabi indah. Gak ada yang gak indah hadirin. Oleh karena itu kalau seandainya ditanya ibu-ibu, bapak-bapak jawab sekarang. Kira-kira yang lebih ganteng siapa? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ya. Oke. Nabi Yusuf alaihissalam, jamaah sekalian, beliau itu ketika di dalam Al-Quran dikatakan wa qata'na aydiyahunna, sampai dipotong. Saya sudah tidak bisa berceramah keluar begini. Masya Allah ya. Nabi Muhammad itu paling senang dengan anak kecil. Beliau kalau jumpa sama anak kecil, beliau berikan salam, assalamualaikum. Beliau usap di kepala. Ya, itu akhlaknya Nabi. Bahkan Nabi pernah ada satu anak kecil disuruh, Anas bin Malik waktu itu disuruh beli sesuatu. Ketika disuruh beli sesuatu, Masya Allah, Anas bin Malik pergi. Tidak pulang-pulang. Ini Anas bin Malik, mana ini Anas bin Malik? Masih kecil soalnya. Ketika ditanya sama Nabi, mana Anas bin Malik? Belum pulang wahai Rasulullah. Rasulullah susul sama dia karena dia beli sesuatu dari Nabi. Akhirnya disusul sama Nabi, ternyata dia lagi main dengan teman-teman. Kenapa intinya Nabi pergi? Sudah dari tadi ada tunggu. Subhanallah, akhirnya Nabi datang, dia tidak tahu Nabi datang. Nabi Muhammad langsung tutup matanya. Kemudian Nabi bilang, siapa? Ayo, siapa ini? Ayo, siapa ini? Coba lihat akhlaknya Nabi. Akhirnya dia bilang, Rasulullah. Akhirnya dia berbalik, ditanya, kenapa kok kamu tahu saya yang tutup mata kamu? Kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, sesungguhnya bau tangan kamu nggak ada yang seperti kamu, wahai Rasulullah. Saking harumnya Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, kalau lewat di satu gang, di gang itu 3 hari beliau lewat, sudah 3 hari yang lalu. Itu sahabat baru lewat situ, sahabat bilang, Rasulullah baru lewat tadi ini, padahal sudah 3 hari yang lalu itu. Jadi bau badannya masih ada. Orang punya lewat, oh terajal ada lewat sini. Musing soalnya. Kalau kita beda emang dari Nabi. Itu Nabi Muhammad, jamaah sekalian, indahnya luar biasa. Semuanya indah, nggak ada nggak indah dari Nabi. Nabi Muhammad buang ludah, ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Beliau buang ludah, itu sahabat berebutan nggak sampai ke tanah ludah beliau. Kira-kira terambil ludah orang bikin begitu. Itu Nabi punya ludah, Pak. Dibuang ludah, itu ludah nggak sampai di tanah. Coba antum bayangkan. Diambil semua oleh sahabat, kemudian diambil berkah dari para sahabat. Karena harum. Orang punya tidak tahu, ya Allah. Beda memang. Jadi semua dari Nabi itu indah. Itu yang saya sampaikan tadi. Dalam maulid dikatakan, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi itu indah, baik dari fisiknya indah. Gak ada bau badan Nabi Muhammad. Harum beliau sallallahu alaihi wasallam. Bicara fisik hadirin, itu Nabi Muhammad. Saya tanya tadi kan, Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, ibu-ibu bilang Nabi Muhammad lebih ganteng. Sekarang saya sampaikan, Nabi Yusuf itu di dalam Al-Quran dikatakan sampai-sampai perempuan potong-potong jari jemari mereka karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna, dipotong. Terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf. Pernah tidak kasus ini terjadi sama Nabi Muhammad? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Cuma Nabi Yusuf yang terjadi demikian. Jadi kira-kira yang lebih ganteng siapa? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Nah, mulai berubah, mulai ragu. Tadilah Nabi Muhammad. Berarti kita masih bilang Nabi Yusuf. Coba lihat hadirin, kenapa kok tidak pernah terjadi kasusnya Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad dilebihkan oleh Allah 2. Yang pertama dilebihkan cahayanya, dan yang kedua dilebihkan wibawanya. Cahayanya Nabi itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu para sahabat nggak bisa tengok lama-lama beliau. Di situ kata Sayyidina Abu Hurairah, dia katakan, Ra'aitu Rasulullah ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Saya melihat Rasulullah seakan-akan matahari mengelilingi wajah beliau. Dalam riwayat lain datang Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far ini adalah sahabat dan juga sepupu Nabi. Waktu itu dia lagi jalan-jalan. Waktu lagi bulan purnama. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi berada di luar masjid. Ketika jalan, Sayyidina Ja'far bilang, dia datang, dia lihat bulan purnama, dia lihat wajah Nabi. Dia lihat bulan purnama, dia lihat wajah Nabi. Rasulullah tanya, ya Ja'far,
Kenapa ente lihat ana lihat bulan, ada apa kamu ini? Dia bilang, ya Rasulullah, ra'aitul qamar wa ra'aitu wajhak. Wahai Nabi Muhammad, saya melihat bulan purnama dan saya melihat wajahmu. Fa wallahi la wajhaka ahsan wa ahsan minal qamar. Demi Allah, wajahmu lebih indah dan lebih terang daripada bulan purnama itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah hadirin, ganteng hadirin, gak ada yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Di situ disebutkan Nabi Yusuf itu kalau ada orang yang di pinggir beliau itu orang kelihatan jelek karena ketampanannya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad tidak, orang jelek di samping Muhammad jadi ganteng, terpancar daripada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking indahnya Nabi. Di situ disebutkan dalam sebuah syair, wa ajmalu minka lam tarakatu aini. Ketampananmu wahai Rasulullah tidak pernah terlihat oleh mata. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Keindahan engkau wahai Rasulullah tidak pernah terlahirkan oleh wanita manapun di muka bumi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan wahai Rasulullah terbebas dari segala macam cacat dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau wahai Rasulullah diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesanan engkau sendiri. Coba lihat gantengnya Nabi. Jadi kalau mau lihat keindahan sama Nabi semua hadirin, gak ada yang lebih tampan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tanya ke saya, Habib, kenapa kok Nabi Muhammad masih pakai parfum? Kan keringat Nabi harum. Kenapa masih pakai parfum Nabi? Ngapain, kan gak penting kalau biasanya kita. Nabi Muhammad pakai parfum itu supaya jadi syariat buat kita, jadi sunnah buat kita. Jadi sehingga Nabi pakai parfum. Kalau Nabi nggak pakai parfum, masya Allah, semalas deh kita orang pakai parfum barangkali. Karena Nabi pakai parfum, jadi kita mau sembahyang pakai parfum, mau keluar pakai parfum, ikut sunnah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pakai parfum mencontohkan kepada kita supaya kita ikut itu sunnah. Nabi Muhammad nggak butuh parfum, keringat Nabi lebih harum daripada parfum yang beliau pakai. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keindahan Nabi itu masya Allah. Nah ini sekarang kalau kita ingin jumpa sama Nabi, ya harus niat. Malam ini insya Allah pulang dari maulid saya harus jumpa sama Nabi. Iya, orang-orang dulu itu jumpa sama Nabi tiap malam. Ada satu perempuan, dia jumpa sama Nabi Muhammad itu setiap malam. Setiap malam, satu perempuan dari Suriah, kisah nyata ini. Dia datang sama Syekh karena sudah 3 hari nggak jumpa sama Nabi. Dia datang sama Syekh, dia bilang, ya Syekh, saya sudah 3 hari tidak lihat Nabi. Ini Syekh goyang-goyang kepala. So 3 hari ente nyanda lihat Nabi? Dia bilang iya. Berarti ente hari-hari lihat Nabi? Dia bilang iya. Subhanallah, kita orang ini ulama tapi nyanda ada hari-hari lihat Nabi. Ente ini perempuan dari mana tiap hari lihat Nabi? Dia bilang iya. Amalan apa yang kamu bikin sehingga kamu bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam? Dia bilang saya setiap malam, setiap hari membaca sholawat kepada Nabi 25.000 kali. Jadi gak heran nggak jumpa sama 25.000 kali tiap malam hadirin. Coba Bapak Ibu bayangkan itu 25.000 kali. Jadi tiap hari bisa jumpa sama Nabi 25.000 kali. Sedikit itu banyak tuh. Banyak sadiki. Nah, oleh karena itu 25.000 kali. Kalau kita baca 1.000 kali, insya Allah cuma 20 menit. 1.000 kali 20 menit. Kalau Carlota 1 jam jadi. Salawat barat. Bagaimana bisa jumpa sama Nabi? Nah, jadi kita usahakan jumpa sama Nabi. Cuman jumpa sama Nabi itu disebutkan dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka nyata dia telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan itu enggak mungkin bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jumpa sama Nabi dalam mimpi Bapak Ibu, itu nyata. Memang setan enggak bisa menyerupai Nabi, tapi ingat, bisa mengaku Nabi itu setan. Gak bisa menyerupai tapi bisa mengaku. Di situ banyak, ada satu orang datang ke saya begini. Dia bilang, Habib, saya mimpi Nabi. Masya Allah. Terus, iya Habib, saya menangis itu malam. Sampai subuh saya ada menangis. Masya Allah. Terus, iya. Jadi waktu itu saya jumpa. Saya tanya, ciri-cirinya bagaimana? Nah, ini repot. Orang yang tidak kenal sama Nabi, ciri-cirinya dia tidak tahu, itu dia agak kesulitan kalau jumpa sama Nabi. Dia bilang, oh saya jumpa Habib. Gimana ciri-cirinya? Tinggi Habib. Tinggi. Terus
Saya bilang oke, masuk, karena Nabi itu cirinya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kemudian pakai jubah putih Habib, karena Nabi itu oke lah, Nabi Muhammad sangat menyukai yang putih-putih. Beliau suka putih, baju putih. Terus dibilang Habib rambutnya panjang. Oke, masuk, karena Nabi Muhammad itu beliau pernah memanjangkan rambutnya sampai ke pundak. Oke, masuk. Terus dia rambut putih semua Habib, rambut putih semua. Saya bilang berarti itu bukan Nabi Boti Opa yang di samping rumah perintah. Karena Nabi bukan begitu. Nabi itu disebutkan dalam riwayat ketika beliau wafat tidak ditemukan baik di kepala, breok, janggut beliau sampai 20 helai rambut putih. Gak ada, semuanya hitam. Orang ini baru 40, kadang-kadang semuanya sekali kepala. Nabi Muhammad sampai 63 tahun nggak ditemukan mencapai 20 helai rambut putih. Hadirin, coba lihat itu. Jadi kalau dia bilang rambut putih semua yang dilihat dalam mimpi, saya bilang bukan Nabi Boti Opa itu di samping rumah ente tadi. Nabi Muhammad rambutnya hitam, bukan putih. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu rambutnya terkadang beliau panjangkan sampai ke telinga sini, ini namanya syahma. Terkadang beliau panjangkan sampai di lima di antara, kemudian terkadang beliau panjangkan sampai di jummah. Ini itu rambutnya Nabi Muhammad SAW. Itu kebiasaan di Arab demikian. Cuman jangan antum, oh saya mau ikut sunnah Nabi mau kasih gondrong Nabi rambut. Bukan. Artinya di sini, kalaupun dia misalnya seorang santri, kalaupun misalnya dia seorang ulama, nggak apa-apa. Tapi kalau biasa-biasa mau kasih panjang rambut, di Gorontalo memang preman kalau begitu. Nah, maka di sini kita usahakan ya sesuaikan dengan adat kita yang ada di sini. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad SAW itu tinggi badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kemudian Rasul SAW alis beliau tebal, alis beliau tebal. Kemudian Nabi Muhammad punya mata besar sesuai dengan ukuran wajah beliau. Ya, bentuk wajah Nabi itu panjang, kemudian sedikit ada lingkaran, panjang sedikit ada lingkaran. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki breok dan memiliki janggut. Kemudian Rasul SAW itu mata beliau itu hitamnya ini hitam sekali, putihnya putih sekali. Kemudian hidungnya Nabi itu tinggi, tingginya bukan bengkok, tinggi berdiri. Ada orang tinggi dong nggak bengkok begini kan? Ini berdiri tinggi. Kemudian lubang hidungnya beliau standar. Ada orang tinggi hidung, tapi lubang hidung besar begini. Ini standar. Lubang hidungnya Nabi standar hadirin, ya, tinggi, mancung. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu bidangnya ini luas ini, dari pundak satu ke pundak satu luas, besar Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu beliau memiliki dada yang tegak. Dada dan perut beliau sama rata. Kalau orang punya rata-rata sama kayaknya. Kalau Abu punya ada sedikit, maka sedikit. Ini Masya Allah, itu Rasulullah dada dan perut sama rata hadirin. Bapak-bapak jangan tersinggung kalau soal begitu. Berarti saya tidak ikut sunnah Nabi. Ada di riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib agak sedikit ada perut. Jadi bapak-bapak jangan bersedih, yang tidak ikut Nabi ya ikut Sayyidina Ali lah, nggak apa-apa. Nah, jadi itu Nabi. Kemudian Rasul SAW memiliki bulu-bulu halus dari dada beliau seperti pasukan yang berjejer. Rapikan pasukannya sampai ke pusat. Bulu-bulu halus. Ada orang kan bulu dada keribu kesana kemari. Itu halus Nabi punya. Sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu beliau Bapak Ibu kulitnya abyad musyarraban bihumra, putih dihiasi dengan kemerah-merahan. Indah. Orang punya hitam kecoklat-coklatan saja. Putih dihiasi kemerah-merahan. Indah atau tidak? Indah hadirin. Ya, bukan kemerah-merahan dengkrem ibu-ibu, bukan. Ibu punya semerah-merah sudah dengkrem kena matahari. Ini merah asli, memang kulit beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau kalau senyum Masya Allah berseri-seri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah Nabi Muhammad Bapak Ibu. Jadi kita ini kalau seandainya fans sama yang lain ngapain?
sudah fans sama Rasulullah, semua keindahan ada sama Nabi. Kalau seandainya dengan satu sifat saja kita bisa mencintai seseorang, bagaimana semua sifat yang indah ada sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa cinta sama seseorang karena gantengnya, karena sifat dermawannya, karena sifat pemaafnya. Tapi kok ini Nabi semuanya ada itu sifat yang saya sebutkan tadi, bahkan lebih dari itu sifatnya Nabi. Maka kok bisa kita tidak bisa cinta sama beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka oleh karena itu ini momen Maulid Nabi, tambahkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melebihi apa Habib? Semuanya. Melebihi harta, melebihi anak, melebihi orang tua, semuanya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita dahulukan. Kok bisa? Iya. Bapak Ibu tahu yang kasih selamat nanti di akhirat siapa? Nabi. Tidak ada yang lain. Anak kita lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Semuanya lari, nggak ada di situ hadirin. Orang tua lari, anak-anak lari. Yang ngasih selamat syafaat Rasulullah. Ikut dia, jangan yang lain. Cinta dia, jangan yang lain. Sudah kita dahulukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang anak-anak muda, masya Allah, handphone, artis Korea, opa, setua dia opa. Di opa itu kan jangan nonton. Sudahlah, cinta Rasulullah lebih ganteng dari semua jamaah. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ali pernah ditanya begini, bagaimana cinta kamu sama Rasulullah? Dia bilang, saya mencintai Rasulullah melebihi harta saya, melebihi orang tua saya, melebihi anak-anak saya, melebihi air yang sangat dingin ketika saya hampir mati kehausan. Saya tetap memilih Rasulullah. Kira-kira kita orang semua mati, disuruh pilih haus ini, semua mati haus, air dingin atau Rasulullah? Ya, air dingin dulu baru Rasulullah di situ. Ini Sayyidina Ali bilang, saya akan pilih Rasulullah daripada air dingin itu. Sampai begitu cintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, insya Allah momen Maulid Nabi ini, ayo kita sama-sama. Selain daripada kita mengenal Nabi, karena orang nggak mungkin cinta kalau nggak kenal. Harus kenal dulu. Setelah kenal, kemudian bisa cinta. Setelah cinta, baru bisa ikut. Kalau nggak kenal nggak mungkin cinta. Nah justru itu ini penting majelis-majelis begini kita supaya tahu bagaimana sih Nabi Muhammad punya akhlak, bagaimana sih fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad itu tadi bicara fisik, sekarang bicara akhlak. Akhlaknya Nabi itu musuhnya dikasih jadi kawan sama beliau. Musuh Abu Jahal. Tahu Abu Jahal kan? Nah, pokoknya di mana pun itu nanti Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Dia ini benci sama Nabi, dia bikin lobang dia jaga bikin. Itu lobang, gang itu selalu dilewati sama Nabi, gak ada yang lewat kecuali Rasulullah. Akhirnya ketika Rasul SAW lewat, jatuh di situ, hanya jatuh, setengah badannya beliau tambung di tanah. Akhirnya beliau berdiri lagi. Yang bikin lubang itu Abu Jahal, tapi Abu Jahal sholat. Besoknya dibikin terus, sampai waktu itu dia bikin lebih dalam, kasih dalam sekali. Sehingga kalau Rasulullah jatuh, itu nggak mungkin bisa ke atas kecuali dibantu sama orang. Akhirnya jemaah sekalian, dia bikin. Abu Jahal yang bikin. Abu Jahal bikin, dia yang jatuh ke dalam duluan. Akhirnya dia tidak bisa naik. Tidak bisa naik, dia teriak-teriak. Dia bilang, bantu saya, Muhammad bantu saya, teriak-teriak dia. Karena tidak ada yang lewat di situ kecuali Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad lewat. Masya Allah, Abul Hakam. Abu Jahal penama itu sebenarnya Abul Hakam, bapaknya orang bijaksana. Nah, gara-gara lebih bijaksana yang kurang, lebih bodoh yang lebih banyak, jadi orang ganti Abu Jahal. Tapi namanya itu Abul Hakam sebenarnya. Dia bilang, ya Abul Hakam. Rasulullah masih hormat, Rasulullah panggil Abul Hakam. Ya Abul Hakam, ada apa dengan kamu? Dia bilang, Muhammad, ini anak-anak kemarin gali lubang di sini, baru saya jatuh ini hari. Padahal dia yang gali sendiri tadi. Rasulullah SAW tahu dia yang gali. Coba lihat, kalau seandainya kita dalam posisi seperti Rasulullah yang selalu menzolimi, mensakiti Nabi Muhammad, kalau saya di situ, saya taruh bayi, tinggal mau kubur, mau tambung berapa. Tapi akhlaknya Nabi dikasih tangan yang mulia. Masya Allah, dikasih tangan mulia. Itu tangannya Nabi Bapak Ibu, Masya Allah. Disebutkan oleh Sayyidina Anas, wallahi, saya sudah pernah memegang sutrah yang lebih lembut dari surta, demi Allah tidak ada yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Sayyidina Anas, lembutnya tangan Nabi hadirin, lembut. Mudah-mudahan kita bisa menyentuh tangan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Jangan sampai kita orang nanti di hari kiamat nggak jumpa sama Nabi. Bapak Ibu, orang yang nggak jumpa sama Nabi di hari kiamat itu, kata Nabi, al-bakhil. Pernah waktu itu Sayyidatuna Aisyah lagi cari-cari jarum, karena dulu kan nggak ada lampu, pakai lampu botol, kasihan. Cari-cari jarum tidak dapat. Tiba-tiba Rasulullah masuk di kamar, langsung terang itu kamar sehingga Sayyidatuna Aisyah bisa mendapatkan jarum itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sungguh terang wajah kamu sehingga saya bisa mendapatkan jarum ini. Kata Rasulullah, ya Aisyah, wailun man lam yaruni yaumil qiyamah. Celaka mereka yang tidak bisa melihat aku nanti di hari kiamat. Siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah al-bakhil, orang yang bakhil, yang pelit, yang bungil, yang kikir. Siapa yang bakhil wahai Rasulullah? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil adalah yang ketika namaku disebutkan mereka tidak bersalawat kepadaku. Itu yang bakhil, itu nggak mungkin bisa melihat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Jadi kita kalau dengar nama Nabi Muhammad, salawat sama beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu jamaah sekalian, itu akhlaknya Nabi sama musuh baik. Itu Abu Jahal, Bapak Ibu, dia tahu kalau dia lihat Nabi dia bisa jatuh cinta. Di situ Abu Jahal kalau Nabi Muhammad lewat, dia tutup DP muka begini. Itu disebutkan dalam riwayat. Ditutup wajahnya begini oleh Abu Jahal. Ditanya, kenapa Abu Jahal kamu tidak mau lihat Rasulullah? Kata Abu Jahal, wallahi kalau saya lihat dia, saya bisa jatuh cinta kepada dia. Dia tahu, tapi dia nggak mau, sombongnya dalam hati dia. Dia tahu dia kalau lihat Nabi dia bisa jatuh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad jamaah sekalian. Kalau beliau jalannya Nabi itu yatakaffa. Yatakaffa itu ka'annahu yanhattu min sabab. Terangkat kakinya. Beliau nggak pernah jalan digeser-geser begini, nggak pernah. Selalu diangkat. Menunjukkan kekuatan beliau, semangat beliau dalam berjalan, nggak pernah malas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau dipanggil sama orang, ya Rasulullah, beliau membalikkan seluruh badan. Itu akhlaknya Nabi. Kalau orang, kayak mana? Rasulullah akhlaknya, adabnya, beliau membalikkan badannya. Coba lihat akhlaknya Rasulullah, baiknya luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu sama musuh senyum. Orang kasih sakit hati beliau senyum Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebenarnya solusi umat ini ikut Nabi. Rahmatnya Nabi bagaimana kepada sesama, senyumnya Nabi, salamnya Nabi. Nabi kalau jumpa sama orang banyak senyum, kelihatan terus wajahnya berseri-seri. Jangan antum berpikir Nabi Muhammad tegang terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hadirin, Nabi Muhammad itu berseri-seri wajahnya setiap hari. Kalau jumpa sama sahabat, walaupun beliau ada masalah besar, kalau jumpa sama sahabat beliau senyum. Dan beliau itu sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kalian kepada saudara muslim adalah sedekah. Nah, banyak orang yang salah mengerti. Waktu itu saya pernah ngasih pengajian di masjid, habis itu dia dengar, oh senyum itu sedekah. Dia keluar masjid sebegini. Emang kayak ente senyum terus? Dia bilang yang ada fulus pak. Yang ada doi ya, dia bilang. Dia bilang yang ada doi mah ya. Jadi cuma ini sedekah yang anda bisa kasih sama kamu. Masya Allah. Nabi Muhammad akhlaknya beliau selalu ucapkan salam sama orang yang kenal maupun orang yang dia tidak kenal. Itu akhlaknya Nabi. Sekarang kita orang paling banyak kasih salam sama orang yang kenal, jarang kita kasih salam sama orang yang kita tidak kenal. Ya, dan Nabi salamnya jelas, Assalamualaikum. Kita ikut Nabi, jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamu. Jawab salam bagaimana? Waalaikum. Bukan kum salam. Waalaikumsalam, bukan kum salam. Ini sekarang lebih banyak kum salam daripada waalaikumsalam. Bapak Ibu tahu apa arti kum? Kum itu artinya ini, lengan baju. Kalau waalaikumsalam artinya kebaikan, selamatan sama kamu juga. Keselamatan sama kamu itu arti waalaikumsalam. Tapi kalau kita bilang kum salam, coba lihat. Saya kasih salam sama orang, Assalamualaikum, keselamatan sama kamu. Dia bilang kum salam, lengan baju juga selamat. Beda dia punya arti. Nah, maka di sini insya Allah kalau kasih salam yang jelas salamnya. Kita ikut Nabi Muhammad, bagaimana beliau bermuamalah dengan tetangga. Ini harus jaga ini, waktu tetangga semua. Yang pakai ikut Rasulullah, bagi tetangga masak makanan. Idza tabakhta marqatan fakaththir ma'aha fata'ahad jirana. Kalau kamu lagi masak kasih banyak DP kuah.
Fata'ahad jironak, bagikan sama tetangga. Nah, cuma orang yang susah paham lagi di sini. Dia masak kari ayam, DP ayam dia tinggal di rumah, DP kuah dia antar di sebelah. Nah, ini parah kalau begini. Nah, artinya di sini kalaupun daging sedikit kita orang kasihnya apa-apa, yang penting ada kuah di situ kita. Biasa sedikit daging, nanti ada kuah. Itu maksudnya Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW itu beliau larang kita untuk karlot. Ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu. Situ saya anjurkan kepada ibu-ibu, jangan terlalu banyak ngobrol dengan tetangga terlalu lama. Jangan. Kalau bisa kasih waktu 30 menit paling lama ngobrol sama tetangga. Karena kalau sudah lewat 30 menit seorang benama yang tertaruh di situ. Ini sekarang ini terbukti seperti itu. Nah, maka oleh karena itu kalau kita ingin bicara sama tetangga perlu-perlunya lah. Kalau nggak perlu nggak usah bicara. Karena bikin gibah orang, bicara aibnya orang. Wala'iyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah, juga Rasul SAW itu melarang kita orang menengok orang terlalu lama. Kadang-kadang misalnya ada tetangga yang lewat, ini saya lihat, ini perhatikan betul ini. Kadang-kadang ada orang lewat, tetangganya dia mau agak begini sampai selesai perjalanan. Ada atau tidak begitu? Nah, jangan sampai insyaallah ada di sini, di sana yang ada di sini, insyaallah ada di sini, insyaallah amin. Ada di sini. Nah, insyaallah ada lagi, insyaallah mudah-mudahan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini akhlaknya Nabi kita ikuti. Nah, kita praktekkan insyaallah dalam kehidupan kita sallallahu alaihi wa alihi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, ini sudah 1 jam insyaallah saya ceramah, sudah mau selesai. Nabi Muhammad itu akhlaknya Nabi pemaaf. Beliau tidak simpan dendam. Jadi malam ini kita niat mau mati, ingat mau mati. Kalau ada orang bikin salah kasih maaf. Cukup Bapak Ibu, orang sholatnya tidak mau diterima. Orang punya ibadah tidak mau diterima, kasihan kalau masih bakal hidang orang. Sudah kasih maaf, dia bikin salah sudah saya maafkan. Sudah itu menjadi amal buat ibu. Kalau misalnya kita punya salah sama orang, minta maaf. Dia mau kasih maaf atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Penting kita sudah datang minta maaf, selesai urusan. Nah ini yang dijaga, jangan sampai orang sudah tahajud tiap malam kemudian tidak diterima. Jangan sampai 5 waktu tidak diterima, kasihan. Nah maka insya Allah kita niat malam hari ini kita ikut Nabi, kita senangkan hati Nabi. Ini kan kita orang sama diibaratkan mau kasih hadiah spesial sama Nabi. Hadiah spesial sama Nabi, kita ikut semua sunnah Rasulullah. Kita praktekkan Rasulullah di maulid, Rasulullah di rumah, Rasulullah di tempat kerja. Kita bawa Nabi Muhammad. Praktekkan semua apa yang menjadi adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan bakal-bakal air. Ini Masya Allah, tidak sadar ini mau mati, bakal air tiap hari. Aku singgung tiap hari, waliyadzubillah. Maka insya Allah di kampung ini telaga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, Nabi memaafkan siapapun yang bikin salah. Ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqihi wassababi. Kalau ada bikin salah, beliau kasih maaf. Pribadi beliau dia kasih maaf. Tapi kalau ada yang melanggar syariat, beliau enggak main-main. Ada satu sahabat minum keras, dicambuk sama Nabi. Marah Nabi. Enggak main-main Rasulullah. Kalau masalah syariat beliau betul-betul memang menegakkan syariat. Dicambuk sama Nabi. Cuman ada yang dicintai sama Rasulullah, namanya Nuaiman. Dicambuk sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah saya tobat, saya tidak mau minum lagi. Besok dia bagati ulang. Besoknya Nabi ketahuan lagi, dicambuk lagi sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah saya tobat, saya tidak mau lagi. Nabi maafkan sudah. Penting sudah cambuk. Dia besok bagati ulang lagi saja. Dicambuk lagi sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah saya tobat, saya tidak akan lagi minum minuman keras. Itu ada satu sahabat yang marah karena dia pikir ini Nuaiman mempermainkan Rasulullah. Dia bilang laknatullahi 'ala Nuaiman. Mudah-mudahan Allah laknat Nuaiman. Mudah-mudahan Allah laknat Nuaiman. Nabi Muhammad lihat dia, kata Nabi Muhammad, la tal'anhu. Jangan kamu laknat Nuaiman, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena Nuaiman sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang ini masih nakal-nakal saya yakin. Orang ini masih nakal-nakal di sini. Coba itu kasih timbul cinta. Seperti Nuaiman itu ditolong sama Nabi. Jangan kamu laknat. Dia ini sangat cinta kepadaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal jangan melanggar kasihan. Di situ Nuaiman ini juga bikin kasus di zaman Nabi. Paling banyak bikin kasus Nuaiman. Kalau bahasa kasarnya kita orang sahabat yang masih jaga banakal, tapi sangat dicintai sama Rasulullah. Waktu itu Nuaiman Bapak Ibu, ada orang penjual madu datang dari Yaman. Jual madu. Dia bilang mau jual madu. Nuaiman bilang jual madu. Madu apa ini? Madu Yaman. Nuaiman bilang ya Allah, saya mau kasih hadiah sama Rasulullah.
kasih hadiah sama Nabi. Nabi lagi berada dalam masjid bersama para sahabat. Akhirnya Nu'aiman bawa ke dalam masjid, dia bilang, ya Rasulullah, ini ada hadiah, saya berikan hadiah ini untukmu. Rasulullah bilang, Masya Allah Nu'aiman, romantis sekali ente, tumben ente kasih hadiah begini. Rasulullah, saya sangat cinta kepadamu dan saya ingin berikan hadiah kepadamu. Rasulullah bilang, sudah saya terima. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah balas kebaikan kamu. Pergi Nu'aiman. Rasulullah makan madu, dikasih sama sahabat-sahabat. Sahabat semua makan, habis madu. Rasulullah keluar masjid. Rasulullah bilang, Rasulullah lihat ini rajal yang penjual madu masih ada di pinggir masjid. Rasulullah tanya, ente belum pulang? Penjual madu bilang, belum ya Rasulullah. Kenapa ente belum pulang? Belum dibayar ya Rasulullah. Kasus ini. Rasulullah bilang, belum dibayar. Dia bilang, iya. Nu'aiman ambil tadi belum dibayar. Nu'aiman sini, kamu sini. Kamu belum bayar ini. Dia bilang, belum ya Rasulullah. Polos ini anak, polos ini sahabat ini. Dia polos, dia jujur. Dia bilang, belum saya bayar wahai Rasulullah. Terus kenapa kamu kasih itu hadiah ke saya? Kata Nu'aiman, ya Rasulullah, saya sangat cinta kepadamu dan saya ingin sekali berikan hadiah kepada kamu, tapi saya tidak ada doi. Anaknya tidak ada fulus. Jadi saya ambil madunya, saya berikan ke kamu sebagai hadiah, setelah itu kamu bayar wahai Rasulullah. Subhanallah. Marah enggak Nabi? Enggak marah. Fadhahika Rasulullah tertawa hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi geram beliau sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Pak Wahab kalau begitu gimana kode? Coba bikin sama Pak Wahab itu. Selesai kok, selesai. Oleh karena itu jamaah sekalian dan dimuliakan Allah, Masya Allah akhlak Nabi. Nabi hanya tertawa dan membiarkan sifat Nu'aiman ini, dan semuanya. Waktu itu Nabi Muhammad nggak bawa uang. Rasulullah nggak bawa uang banyak karena madu yangan mahal hadirin. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung minta kongkong sama sahabat lain. Dikumpulkan uang kemudian dibayar kepada penjual madu ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad gak marah sama sekali. Coba lihat ini akhlak hadirin. Ada satu waktu, masih Nu'aiman kisah ini. Ini Nu'aiman pernah, waktu itu Nu'aiman ini dia Nabi Muhammad ada tamu. Nabi Muhammad banyak tamu datang, tamu dari luar, dan ini tamu pengen belajar Islam sama Rasulullah. Itu tamu-tamu bawa unta mewah, unta merah, unta pokoknya yang mahal-mahal. Jadi kalau sekarang kayak Pajero, Fortuner, Alphard begitulah, unta mewah-mewah. Itu diparkir di samping rumah Nabi. Subhanallah hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ternyata ketika unta-untanya diparkir, yang Nabi suruh jaga adalah sahabat Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang sahabat jaga unta. Rasulullah lagi dalam rumah mengajarkan Islam kepada ini orang yang baru mau belajar Islam. Tiba-tiba Nu'aiman datang kepada sahabat yang menjaga unta ini. Ada Hamzah di situ. Assalamualaikum. Nah, ini Hamzah tahu yang jaga bikin masalah ini. Cuman Hamzah langsung ajak bercanda kepada Nu'aiman. Kata Hamzah, Nu'aiman, kira-kira ini unta ente iris, potong, kontorang bakar malam-malam. Bagus itu tapi Hamzah. Artinya ini ente sembeli baru kita orang bakar. Hamzah bercanda tapi Nu'aiman pikir serius itu. Subhanallah. Waktu itu Nu'aiman waktu itu anggap serius, tapi Sayyidina Ali langsung tertawa karena ini hanya candaan dari Hamzah. Tertawa Hamzah, Sayyidina Ali ikut tertawa, dan Nu'aiman berdiam. Dipikir serius ini Hamzah bilang. Akhirnya Sayyidina Ali sudah ngobrol dengan Hamzah, ngobrol. Nu'aiman sepalang-palang berjalan. Ternyata ketika ngobrol lama, langsung Hamzah tengok kepala unta sudah pisah dari badan. Nu'aiman iris, sepotong. Selesai urusan, langsung teriak Hamzah, ya Nu'aiman, apa yang kamu lakukan terhadap tamunya Nabi Muhammad? Itu untanya mereka. Apa yang Nabi akan katakan? Kami disuruh jaga oleh Rasulullah ini unta. Akhirnya jemaah sekalian, maka Nabi Muhammad SAW ketika itu
Apa yang dilakukan oleh Nuaiman? Hamzah bilang, Nuaiman, ente bikin apa? Kata Nuaiman, ente yang suruh tadi. Kata Hamzah, saya bercanda, wahai Nuaiman. Kata Nuaiman, ana pikir serius tadi. Ya Allah. Langsung Hamzah bilang, bagaimana ini? Apa yang Rasulullah akan katakan ke saya? Saya akan dimarah sama Rasulullah. Kata Nuaiman, sudah terjadi ini. Sekarang ini sudah terjadi, ana mau lari sekarang dulu. Saya mau lari, nanti keadaan tenang, teduh, orang bakar sama-sama malam insya Allah. Masih ada model-model begini waktu itu. Subhanallah hadirin, akhirnya Nuaiman langsung lari ke ujung kota Madinah. Sampai di ujung kota Madinah berjumpa sama Miqdad. Miqdad ini sahabatnya Rasulullah yang ikut perang Badar bersama Rasulullah. Langsung Nuaiman kasih salam. Assalamualaikum. Miqdad lagi gali sumur. Waalaikumsalam, kata Miqdad. Masya Allah. Ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad hadirin. Ini bukan saya karang. Ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Miqdad. Begitu Nuaiman langsung tanya bagaimana kabar. Dipuji-puji ini Miqdad. Engkau ini adalah sahabat Rasulullah. Engkau ikut perang dengan Rasulullah SAW di perang Badar. Miqdad langsung potong. Ente mau apa ini? Dia bilang, anak mau minta tolong Pak ente. Minta tolong apa? Dia bilang, saya lagi dikejar-kejar sama orang sekarang. Saya mau sembunyi, saya takut akan dihukum. Jadi saya mau minta tolong, izinkan saya sembunyi di sumur kamu. Kata Miqdad, oh iya. Tapi tolong jangan beritahukan siapa-siapa yang datang kalau tanyakan saya. Kata Miqdad, oke. Walaupun itu yang tanya Rasulullah. Rasulullah kalau yang bertanya. Miqdad bilang, oke, iya, walaupun yang tanya Rasulullah. Karena tidak mungkin Rasulullah datang tengah hari begini. Sudah masuk, sudah kamu di sumur. Rasulullah keluar dari rumah, ternyata keluar dengan tamu-tamunya, melihat unta satunya sudah dipotong. Kepala sudah terpisah dari badan. Langsung Rasulullah bilang, ya Hamzah, ini tamu langsung teriak, unta saya, siapa yang menyembelih unta saya? Rasulullah langsung tanya sama Hamzah, ya Hamzah, kalian ngapain di sini? Kalian saya suruh jaga unta-unta tamu-tamu saya. Kata Hamzah, Nuaiman ya Rasulullah. Ya tidak ada yang lain Nuaiman yang ada bikin ini. Gak mungkin kami sembelih. Akhirnya kata Rasulullah, ya Ali, kau ambil uang ganti unta tamu ini dengan 2 kali lipat. Baru belajar Islam, Islam bekalah uang begini semua lari dorong. Bayar 2 kali lipat. Akhirnya diganti 2 kali lipat untanya. Sudah, tamu selesai, pulang tamu. Rasulullah langsung kumpul yang orang menjaga unta tadi, tolong bicari Pak Nuaiman. Nuaiman ini yang bikin semua. Cari Nuaiman. Subhanallah, sampai di ujung kota Madinah, apa yang terjadi? Rasulullah langsung salam sama Miqdad. Rasulullah tahu Nuaiman di sana. Assalamualaikum Miqdad. Kaget Miqdad, ya Allah, waalaikumsalam. Ternyata Rasulullah datang betul. Langsung Miqdad tanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Mana Nuaiman? Mana Nuaiman? Miqdad sudah janji sama Nuaiman, gak mungkin beritahukan siapapun. Di sisi lain, dia yang tanya ini Rasulullah. Gak mungkin dia bohong sama Rasulullah. Jadi sudah dilema sekarang ini. Ya, ini dia sudah janji sama Nuaiman gak akan beritahukan sama siapapun. Tapi yang tanya ini Rasulullah, gak mungkin dia dusta. Coba lihat kepintaran sahabat Nabi. Sahabat Nabi pintar-pintar. Bagaimana dia tetap jujur sama Nabi dan menepati janjinya sama Nuaiman. Apa yang dia bilang Bapak Ibu? Ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman. Ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman. Tapi dia tunjuk ke sumur. Ini pintar atau tidak ini? Jadi dia sudah menepati janjinya sama Nuaiman dan juga dia tidak berdusta kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Saya tidak melihat Nuaiman. Dia sejujur. Artinya dia tepati dia berjanji sama Nuaiman, tapi dia setujung ke sumur sama Nabi. Rasulullah langsung paham. Oh sudah, dia sudah tepati janjinya dan dia sudah jujur sama saya. Rasulullah tahu di sumur, dibuka sama Nabi. Nuaiman bilang, ya Rasulullah, polos ini tak apa-apa. Ya Nuaiman, kamu mempermalukan saya. Kenapa kamu potong itu unta begini dianu sama Rasulullah? Dia bilang, ya Nuaiman bilang, ya Rasulullah, bukan anak besana, di besana sana itu. Ditunjuk Hamzah. Hamzah bilang, ya Rasulullah, saya bercanda. Kata Nuaiman, anda pikir serius tadi dia bilang ya Rasulullah.
dengan muka serius ini Nuaiman. Coba bayangkan ini supaya dia percaya sama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menengok kepada Hamzah dan Nuaiman langsung keluar dari sumur, dia lari lagi. Akhirnya sahabat semua melihat Nuaiman dan Rasulullah melihat Nuaiman. Fadhahika Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kira-kira kalau begitu kasih lagi sama kau. Kira-kira bagaimana itu kau? Artinya ini pesan buat kita, Masya Allah, bagaimana hatinya Rasulullah. Dapat orang begini sampai akhlaknya sampai seperti itu, gak pernah marah. Nah, di situ banyak sekali kalau kisah-kisah sahabat, ada kisah daripada turunan Rasulullah, cicitnya Nabi Muhammad, namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Diludahi sama orang, diludahi. Kira-kira itu orang kalau diludahi bagaimana? Itu beliau ketika diludahi senyum. Beliau bilang, terima kasih banyak. Berkata kakekku sallallahu alaihi wasallam, riqul mu'min shifa. Ludahnya orang beriman itu obat. Ini orang yang buang ludah, gue yang kepala. Kira-kira orang kalau orang buang ludah bagaimana? Ada yang siap di sini? Saya buang ludah nanti di luar. Mencoba bagaimana di hati. Sampai seperti itu akhlaknya hadirin. Gak pernah marah, gak pernah mereka membalas daripada keburukan apa yang orang lakukan. Oleh karena itu ada guru, jangan terlalu jauh, itu terlalu jauh. 2010 meninggal. Guru dari guru kami Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Itu beliau hadirin pernah, ini cerita saya sering sampaikan. Pernah waktu itu beliau diundang isi ceramah begini. Habis isi tausiah pulang diantarkan di mobil sama panitia, dibuka pintu mobil sama panitia. Dibilang, Habib fadhal, masuk, saya punya guru ini. Ditutup pintu mobil oleh panitia. Langsung guru saya bilang, Masya Allah, terima kasih banyak atas jamuan yang kalian telah lakukan ke saya. Insya Allah kita jumpa lagi ya. Kata panitia, iya Habib makasih, Habib sudah memenuhi undangan kami, insya Allah kita jumpa lagi ya Habib. Kata guru saya, iya sama-sama. Jalan mobil. Beberapa ratus meter kemudian guru saya bilang, berhenti mobil. Ditanya, ya Habib kenapa? Saya mau buka pintu mobil, dari tadi tangan saya kejepit di pintu mobil. Coba lihat. Ditanya, ya Habib, kenapa kamu tidak bilang dari tadi kalau tangan kamu kejepit di pintu mobil? Kata Habib Abdul Qadir, saya khawatir dia merasa bersalah kepada saya. Saya nggak mau dia tidak bisa tidur malam gara-gara memikirkan kesalahan dia kepada saya. Coba lihat, kira-kira makhluk begini masih ada ternyata. Baik, hati-hati bawa petang sebentar. Itu sampai-sampai beliau sempat bataria. Masya Allah, itu TGP tangan hadirin. Beliau tidak bilang itu tangan TGP, tidak. Beliau bilang Masya Allah, karena takut dia merasa bersalah itu orang yang bertutup pintu. Nah, cuma sebentar panitia bantar sama saya, hati-hati buka pintu. Hati-hati. Kalau saya mah veto, kalau saya guru memang nyanda. Kalau saya mah veto. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita bisa contohi, ya, memaafkan orang, nggak sering marah. Orang kalau marah semua penyakit akan timbul. Masih boleh atau tidak ini satu lagi? Saya masih punya satu kisah yang pura-pura lanjut, tapi mata sebegini, pura-pura lanjut, tutup mata tapi. Ini fungsi sholawat sama Nabi. Bapak Ibu punya hutang, banyak hutang, coba perbanyak sholawat. Ini sholawat melunasi hutang, melunasi semua apa yang kita perlukan. Dan insya Allah kalau ada masalah coba baca sholawat, dimudahkan masalahnya. Ini kisah nyata, diceritakan oleh salah seorang ulama mufti yang ada di Damaskus, namanya Muhammad Adnan Al-Afyuni, mufti Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Baru meninggal 3 tahun lalu kurang lebih. Bapak Ibu tahu, waktu itu diceritakan ada satu orang dari Damaskus berangkat umroh. Sampai umroh, ibadah, umroh selesai, dia ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Sampai di kota Madinah, barang-barangnya dirampok sama orang. Dia bawa 2 anak perempuan, bawa istri 1. 2 anak perempuan, 1 istri. Subhanallah, barang semuanya dirampok, uangnya dibawa semua, nggak punya uang lagi. Mau kembali ke Damaskus sudah tidak punya uang, tidak punya biaya. Stres, sudah pusing. Akhirnya dia teringat dengan memperbanyak sholawat, semua urusan dimudahkan. Akhirnya dia langsung ke makam Rasulullah, samping yaitu di Raudhatun min Riyadul Jannah, di Raudhah
dia sholat 2 rakaat antara mimbar dan hujrah. Habis sholat 2 rakaat dia baca sholawat sama Nabi sebanyak mungkin. Dia baca sholawat sebanyak mungkin sampai ngantuk ketiduran. Ketika tertidur hadirin, apa yang terjadi? Subhanallah, dia mimpi Rasulullah. Rasulullah bilang, kenapa kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, saya banyak masalah. Saya punya barang dicuri sama orang, dirampas sama orang, saya tidak punya uang sekarang. Ya Rasulullah, kalau saya tidur di jalan gak apa-apa, tapi 2 anak perempuan saya, istri saya, gak mungkin saya kasih tidur di jalan, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang, saya akan bantu kamu. Ketika itu langsung, oh iya, bagaimana ya Rasulullah? Kamu setelah ini pergi sama si Utsman. Utsman itu dia menjaga pintu sekian di kota Madinah. Karena masuk di Masjidil Haram kan ada pintu 28, pintu 27 gitu. Kamu pergi di pintu sekian, cari nama Utsman. Bilang ke Utsman, saya kirim salam, kata Nabi. Dan bilang sama Utsman, sholawat dia setiap hari 1000 kali disampaikan kepadaku. Dan bilang sama si Utsman, kamu harus bantu, dia harus bantu kamu. Akhirnya bilang, oke ya Rasulullah. Bangun tidur, langsung dia pergi kepada Utsman. Ditanya, Afikum Utsman, apakah ada Utsman di antara kalian? Utsman bilang, iya anaknya Pak. Dia bilang, ya Utsman, saya tadi mimpi Nabi. Nabi bilang, beliau kirim salam sama kamu. Kata Nabi, setiap hari sholawat kamu 1000 kali disampaikan kepada beliau. Dan kata Nabi, kamu harus bantu saya karena saya dapat musibah hari ini. Utsman bilang, kayaknya pembicaraan ini tidak cocok di sini. Ajak orang ke kantor. Diajak ke kantor. Ditanya lagi sama Utsman, tolong ceritakan kisah itu. Dia bilang, saya lihat Rasulullah. Rasulullah kirim salam sama kamu. Kata Rasulullah, sholawat kamu setiap hari 1000 kali disampaikan kepada beliau. Dan kata Nabi Muhammad, kamu harus bantu saya karena saya dapat musibah, barang saya dirampok. Dia bilang, kayaknya pembicaraan ini tidak cocok di sini. Orang ke auto, ke mobil. Diajak ke mobil. Di mobil ditanya, tolong ceritakan kisah itu ke saya. Dia bilang, saya jumpa Rasulullah. Rasulullah kirim salam ke ente. Rasulullah bilang, sholawat kamu setiap hari 1000 kali disampaikan kepada beliau. Dan kata Nabi Muhammad, kamu harus bantu saya karena saya dapat musibah. Sampai di rumah sama si Utsman di rumah ini, diajak makan. Sementara makan ditanya, tolong ceritakan kisah itu ke saya lagi. Sudah hari susah hati ini batanya terus ini. Ini yang orang yang memimpi, dia bilang, saya jumpa Rasulullah. Rasulullah kirim salam sama kamu. Kata Rasulullah, sholawat kamu setiap hari 1000 kali disampaikan kepada beliau. Dan kata Rasulullah, kamu harus bantu saya. Akhirnya kata si Utsman, sehabis makan duduk di ruang tamu. Utsman tanya orang, tolong ceritakan kisah itu ke saya lagi. Ini orang yang mimpi, dia bernama Abid. Dia bilang, saya sudah tidak mau cerita lagi sama ente. Ente kalau mau bantu, bantu. Kalau tidak, saya pulang sekarang. Kurang batanya terus itu, saya sudah jelaskan tadi. Kata Utsman, saya sudah percaya sama kamu sejak kamu menceritakan kisah itu pertama kali ke saya. Karena yang saya tahu, selama ini yang tahu sholawat saya 1000 kali hanya orang yang saya kirimkan sholawat kepada dia setiap hari. Jadi kalau kamu tahu itu pasti kabar dari Nabi, bukan dari siapa-siapa. Kemudian kata si Abid ini kepada si Utsman, terus kenapa ente tanya-tanya terus dari tadi sobat ulang-ulang kali? Apa jawaban dari si Utsman? Kata Utsman, saya ingin menikmati salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saya. Dia tanya supaya dia nikmati salam dari Rasulullah, hadirin. Kata si Utsman, wallahi ya Ali, kamu ambil seluruh harta saya demi Allah. Salamnya Rasulullah lebih berharga daripada harta yang saya punya. Dibantu sama Nabi dengan memperbanyak sholawat, Bapak Ibu. Situ kalau so stres banyak utang. Saya yakin di sini banyak utang di sini, saya yakin. Saya yakin sekali. Banyak kredit saya tahu. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini kesempatan. Coba perbanyak sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini momen paling bagus kita perbanyak sholawat, baca maulid Nabi, kasih rame orang punya masjid dengan maulid Nabi. Itu maulid Nabi. Kalau masih ada yang masih ragu lagi dengan maulid Nabi, saya punya guru lagi, sudah meninggal, namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau setiap hari bulan maulid Nabi baca maulid tadi itu. Maulid tiba, berjanji dibaca tiap malam. Orang punya ini cuma 1 malam orang baca. Itu tiap malam dibaca sama beliau kalau masuk bulan maulid. Itu beliau hadirin umur 15 tahun sudah dapat doktor di Makkah. 15 tahun dapat doktor. Coba ada nggak zaman sekarang dapat doktor umur 15 tahun?
masih SMP orang punya di sini. Itu beliau doktor umur 15 tahun, profesor beliau 20 tahun. Bayangkan saking pintarnya itu. Itu beliau doktornya ilmu hadis. Ilmu hadis, jadi pakar hadis. Beliau baca maulid Nabi setiap malam di bulan maulid. Itu Bapak Ibu tahu, pas meninggal dikuburkan di kuburan Ma'lah. Ma'lah ini kuburan, di situ ada Sayyidatuna Khadijah kubur di situ. Itu di Makkah. Setiap beberapa tahun digali, 1 tahun digali, dilihat jasadnya sudah hancur atau tidak, sudah ada, masih ada atau tidak. Kalau sudah tidak ada, ditaruh jenazah baru. Di situ di sananya tidak ada nama di kuburan, cuma ditaruh batu begitu. Karena di situ ada jenazah-jenazah baru, baku ganti. Kalau sudah nggak ada lagi jenazahnya, ditaruh lagi jenazah baru. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ketika tahun pertama digali, Masya Allah, jasadnya seperti baru ditaruh 1 jam yang lalu. Bau wanginya masih ada, jasadnya nggak rusak, kain kafannya nggak sobek sama sekali. Masih rapi seperti baru ditaruh sejam yang lalu. 2 tahun kemudian digali, sama juga begitu. Sampai 10 tahun terakhir kemarin. Digali lagi 10 tahun kemudian setelah beliau wafat, ternyata bau wanginya masih ada, hadirin. Itu orang yang mengamalkan maulid Nabi. Jadi Bapak Ibu, kita orang yang kumpul di sini jangan ragu dengan maulid Nabi. Kalau seandainya maulid Nabi itu sesuatu yang dilarang, gak mungkin jasad beliau akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan dalam majelis ini hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian, insya Allah dalam perkumpulan ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah berkumpul 40 orang dalam satu pengajian kecuali di tengah-tengah kita ini ada 1 orang yang diijabah doanya oleh Allah. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di tempat ini, dalam perkumpulan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, aib-aib kita ditutup oleh Allah, mengangkat semua kesusahan di tengah-tengah kita. Dan insya Allah mudah-mudahan banyak daripada kaum muslimin yang belum mengenal sholat, insya Allah dimudahkan hatinya untuk mengenal sholat. Mudah-mudahan hatinya belum cinta kepada Rasulullah, dikenalkan oleh Rasulullah SAW untuk mencintai kepadanya. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita kumpul di padang mahsyar, semua manusia berkumpul di tempat itu, kita tidak diharamkan mata ini untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW, tangan ini untuk menyentuh tangan beliau SAW, dan kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminum telaga dari tangan Rasul SAW, yang ketika itu diminum orang tidak akan mungkin bisa haus kembali, dan insya Allah bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah dalam perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah, mengangkat bala, mengangkat musibah di tengah-tengah kita yang sudah melanda selama ini. Dan insya Allah berkat maulid Nabi Muhammad SAW, semua kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sama-sama kita baca la ilaha illallah, kita tajdidu taubah, kita memperbaharui tobat kita kepada Allah. Malam hari ini kita perbaharui tobat kita kepada Allah dengan mentajdid, memperbaharui bacaan la ilaha illallah. Ikuti saya, dan insya Allah mudah-mudahan ini menambahkan iman. Disebutkan sama Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله. Baca rame-rame, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعلى الباطل إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita kumpulnya di sini insyaallah bermanfaat, dan mohon maaf segala kekurangan. Dan saya sampaikan di sini kami insyaallah setiap malam Selasa seperti ini pada maghrib. Kemudian setiap bulan kami akan adakan sholawat berjamaah juga seperti ini insyaallah di dalam masjid barangkali untuk bulan-bulan ke depan. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.